ilmu itu jalurnya ada dua sayang. Yang pertama allama bil, yang kompak, allama bil qalam. Allama bil, jalurnya untuk dapat ilmu harus pakai wasilah media. Medianya bukan hanya pena, tapi wawasan luasnya. Anda harus butuh buku, Anda harus butuh guru, Anda harus butuh pesantren, sekolah, kampus, Anda butuh seragam, Anda butuh sepatu, Anda butuh semua aksesoris yang memudahkan Anda untuk bisa mendapatkan ilmu. Itu jalurnya harus punya media. Saya dimanapun berjalan, kalau saya ada sesuatu yang saya tertarik, lihat baliho, lihat tulisan, saya berhenti, saya catat. Mau dari siapapun kebenaran itu. Undur maqala wala tandur. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang ngomong. Hatta kebenaran itu keluar dari mulut seorang yang anak kecil sekalipun, jangan lihat yang ngomong, tapi lihat omongannya. Itulah makna utlubul ilma minal mahdi. Nggak ada kata titik dalam menuntut ilmu. Koma, koma, koma. Dari mulai lahir sampai kalian tutup mata, melek mata, tutup mata. Cuma anak-anak gaul sekarang bergeser. Dia ganti pesan itu, utlubul ilma minal mahdi ilal kawin. Kalau sudah kawin nggak mau ngaji lagi, nggak mau hadir pengajian, tentu. Padahal ketika kalian masuk ke ranah keluarga, sudah berkeluarga, kalian butuh modal yang banyak dalam ilmu, karena ujian kalian bebannya makin berat. Jalur pertama sudah saya bocorkan. Ada jalur kedua, jangan lupa. Nah, untuk dapat jalur yang pertama, allama bil qalam, setelah kalian punya sarananya, ditambah kalian punya keinginan, harus punya ikhtiar. Keluar dari rumah, datang ke sekolah, berkeringat-keringat, ngantuk-ngantuk belajarnya. Betul? Ada usaha, tapi ada yang hebat loh. Bukan ilmu, bukan kalian mendatang ilmu, tapi ilmu yang akan mendatangi kalian. Ilmu ada yang kalian datangi, tapi ada ilmu sifatnya mendatangi kalian. Itu jalur yang langka dan tidak semua orang bisa dapat ini. Namanya allamal insan malam. Allah yang ngasih tanpa dia belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat mulia ini, di Sayyidul Ayyam, ya, hari Jumat yang mubarak ini. Allah pertemukan kita di tempat ini bukan dengan kebetulan, tapi Allah sudah catat ribuan tahun sebelum kita lahir untuk bersanding dan berbagi cerita dengan Al-Ustazuna Habib Ahmad Al-Habsyi pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kelak di dalam syurganya. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pertama-tama kita ucapkan selamat datang kepada Ustadz Habib Ahmad Al-Habsyi di Pondok Pesantren Al-Madani Lombok Timur. Pondok pesantren kita semua, pondok pesantren umat Islam dimanapun berada, karena sudah sejak awal pendiriannya
pondok pesantren ini sudah diwakafkan untuk seluruh umat Islam, sehingga masjid yang kita tempati ini namanya Masjid Rahmatan lil Alamin, masjid sebagai rahmat bagi seluruh alam. Baik, karena santriwan santriwati sudah tidak sabar ingin mendengarkan taujih wal irsyadat dari ulama kita, maka untuk lebih barokahnya acara kita pada hari ini, mari kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagia ketemu Habib? Senang ketemu Habib? Rindunya terbayar? Sebelum rindu itu benar-benar terlunasi, kita dengarkan dulu sambutan atas nama pimpinan Pondok Pesantren Al-Madani yang akan diwakili oleh Direktur Program Generasi Emas Al-Quran Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Hudori Sahabuddin LC MSY. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam tahiyatan min indillahil mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, Sayyidul Fakhamah, Fadilatul Ustadz As-Sayyid Habib Ahmad Al-Habashi, Hafizahullah wa mat'anallah fi tul hayatih wa barakati ulumih wal mahbubun, ayyuhal asatid, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, yang saya cintai dan banggakan, anak-anakku sekalian, tulab dan talibat Pondok Pesantren Al-Madani Lombok Timur, hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur seraya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, yang telah mempertemukan kita pada pagi hari ini, yang telah memuliakan kita pada pagi hari ini, sehingga bisa hadir di tengah-tengah kita salah seorang dzurriyyat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya keberkahan yang akan kita dapatkan pada pertemuan kita pada pagi hari ini, maka semoga berkumpulnya kita bersama di pondok pesantren kita ini, semoga mampu menjadi wasilah Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali nanti dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga setiap salawat yang kita lantunkan dari setiap lisan kita mampu menjadikan kita sebagai manusia yang diakui sebagai umatnya, yang kelak kita semua berhak mendapatkan syafaatnya, dan pada puncaknya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperjumpakan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadratan muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Pertama tentu kita ucapkan ahlan wa marhaban biqudumikum Fadilatus Sayyid fi ma'hadina ma'hadikum Ma'had Al-Madani Lombok Timur. Perlu untuk diketahui oleh anak-anakku sekalian, ya, beliau ini tentu sebagai public figure memiliki waktu yang sangat padat.
Nah, di tengah kepadatan waktu beliau ini, di tengah kepadatan jadwal beliau ini, beliau alhamdulillah mau menyempatkan diri untuk bersilaturahim dengan kita. Maka tentu ini adalah suatu kebanggaan yang kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada hari ini pondok kita diberkahi kembali, dimuliakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihadirkan di tengah-tengah kita orang alim, orang saleh yang insya-Allah keberkahan dari apa yang dimiliki oleh beliau, dari ilmu beliau senantiasa kita dapatkan. Perlu untuk diketahui, Sayyid Habib, ini kita, pondok kita ini pondok yang memegang konsep memang kita titikkan kepada program Al-Quran. Tadi sempat disinggung oleh Bapak moderator bahwa kita di Pondok Pesantren Al-Madani ini salah satu jualannya itu ialah pondok pesantren yang menjadi pemangku penghafal Al-Quran, pusat pembibitan penghafal dan pemangku Al-Quran. Sehingga dalam kelas manapun anak-anak kita ini masuk, dalam program apapun anak-anak kita ini masuk, tetapi Al-Quran merupakan salah satu di antara syarat kelulusan mereka semua. Sehingga kita memohon ya dan berharap doa daripada Sayyid Habib ya untuk bisa tercapainya cita-cita besar Pondok Pesantren Al-Madani yang akan mampu, semoga mampu melahirkan sesuai dengan cita-citanya 2026 setidaknya mampu melahirkan 1000 penghafal Al-Quran dari pondok pesantren yang kita cintai ini, dengan tujuan agar ada minimal satu di antara masing-masing masjid yang ada di Pulau Lombok ini yang betul-betul imamnya itu adalah penghafal Al-Quran, sehingga tidak seperti biasanya kita melihat masing-masing imam itu hanya menggunakan ayat-ayat populer ketika sholat maghrib, isya dan subuh ya, langganan dari Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, ini harapan kita sehingga betul-betul imam masing-masing masjid kita di Lombok ini memiliki setidaknya satu imam, satu penghafal Al-Quran. Ini cita-cita kami di Pondok Pesantren Al-Madani. Semoga bisa terwujud dalam waktu yang dekat ya, yang tentunya semua itu pertolongan dengan harapan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ikhtiar kami di Pondok Pesantren Al-Madani ini melalui program Generasi Emas Al-Quran yang mengikhtiarkan setiap anak bisa menyelesaikan hafalan Al-Qurannya dalam waktu sesingkat-singkat 3 bulan, bahkan paling lama kita targetkan untuk mutkinnya itu 1 tahun. Semoga ini bisa terlaksana ya melalui ikhtiar kita bersama ini. Mungkin ini sekelumit tentang Pondok Pesantren Al-Madani untuk dimaklumi oleh Fadilatul Ustadz Sayyid Al-Habib Al-Habsyi ya, yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, dengan harapan semoga perjumpaan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga mampu menjadi wasilah kita diperjumpakan kembali nanti di dalam syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Ustadz Haji Muhammad Khudari Sahabuddin LC MSc yang sudah memberikan kita sambutan sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa ingat 2026 Al-Madani punya visi 2026 1000 hafiz ya. Oleh karena itu, jika saat ini santriwan, santriwati, pembina, guru dan sebagainya masih low semangat untuk mewujudkan itu, maka insya Allah ada guru kita Ustadz Sayyid Ahmad Al-Habsyi akan mengecas semangat itu sekarang ya, sehingga insya Allah ya cita-cita besar Al-Madani itu bisa kita wujudkan tepat pada waktunya. Oleh karena itu kami persilahkan kepada Al-Habib untuk
memberikan taujihat wal irsyadat, sekaligus mengecas hati-hati kami ini yang masih lemah ini ya. Karena kalau HP saja tidak kita cas sehari, lemas dia, apalagi iman kita ya. Maka insyaallah beliau akan mengecas kita sampai full charger pada hari ini. Kepada guru kita Ustaz Habib Ahmad Al-Habsyi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa makhluk halus. Perempuan itu kan halus perasaannya. Sambutlah salam penghormatan dari hati yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairul asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma. Yang kita cintai, kita muliakan segenap keluarga besar Ma'had Al-Madani Lombok, segenap para guru, para asatidzah. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut dan memuliakan satu persatu. Akhina fillah, saya dan beliau ada kesamaan, sama-sama Habib. Kalau saya Habib Ahmad Al-Habsyi, beliau Habibur Rahman. Sudah dikasih hitam ini. Sama-sama Habibnya. Di sebelah kanan saya ada akhina fillah ad-da'i ilallah al-mujahid fi qawlihi wa fi'li, akhina Muhammad Khudari. Di sebelah juga ada Syekh Anwar Syafi'i. Dan segenap para guru-guru lain, maafkan saya kalau tidak bisa menyebut dan memuliakan antum semuanya. Percayalah di hati ini ada rasa hormat untuk antum semuanya. Kita doakan dulu yuk guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, dijaga semangat istiqamahnya, dijauhkan dari fitnah dunia yang ada, dan dimudahkan apa yang menjadi niat dan cita-citanya. Amin ya rabbal. Pesan pertama untuk anak-anakku, jangan malas-malas menyebut kalimat amin ketika mendengar ada doa yang diucapkan siapapun, dan doa itu ada unsur kebaikannya. Karena kebaikan yang akan didapatkan olehnya akan didapatkan juga oleh yang mengaminkan. Ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajr. Orang yang berdoa dan yang ikut mengaminkan, maka dua-duanya akan dapat kemuliaan yang sama. Maka semangatlah ketika mengaminkan doa kebaikan apapun yang disebut, yang diminta dan yang diharapkan oleh siapapun yang kalian lihat dan kalian dengar. Karena ketika kebaikan itu dia dapatkan, kalian hanya modal amin dapat keuntungan yang sama. Amin ya rabbal ta'ala. Syekh hadir di tengah-tengah kita, Masya Allah. Saya kemarin bercanda dengan beliau, ini wajahnya TGB masih muda. Yunasibuhu tamam. Kemarin saya bercanda, TGB muda mirip seperti beliau. Dulu saya berteman dengan TGB tahun 2007. Pertama kali saya masuk Lombok itu
tahun 2007 TGB belum jadi gubernur. Belum jadi gubernur, masih muda, masih semangat-semangatnya, badannya masih kecil-kecil kayak antum. Jadi kalau saya ceramah di Lombok, sebelum saya tablik akbar, TGB tampil dulu. Habib izinnya saya tampil dulu. Saya ingat kenangan waktu itu, keliling-keliling ikut kemana-mana. Tanpa diduga ternyata saya kaget begitu lihat jadi gubernur. Ini benar yang disampaikan guru kita. Dalam Islam tidak ada kalimat kebetulan. Saya hadir di sini bukan kebetulan. Ilmu kedua yang saya titipkan kepada anak-anak sekalian, jangan sekali-kali menyebut kalimat kebetulan. Kalian ketemu teman lama, sudah lama tidak berjumpa. Terkadang kalimat lisan kita suka tergelincir. Kebetulan ya kita ketemu, kebetulan. Salah anak-anakku. Islam tidak mengajarkan kata kebetulan. Semua yang kita hadapi, kita jalani di dunia ini, semuanya adalah ketentuan, bukan kebetulan. Itulah namanya takdir. Takdir itu ada dua, ada takdir baik, ada takdir buruk. Takdir itu ada dua macam, ada yang mubrom, ada yang muallak, ada yang bisa dirubah, ada yang sudah hak paten dari Allah. Nah, hari ini Allah hadirkan takdir yang terindah untuk kita semuanya, perjumpaan yang tanpa diduga-duga, dan ini takdir mulia dan indah antara kita, dan mudah-mudahan keluar dari tempat ini akan terbentuk ikatan cinta di antara kita. Insya Allah ada CINTA, cinta. Dan ikatan cinta kita insya Allah lebih hebat dari Al dan Andin. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu sallallahu ala sallallahu 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 alaihi. Luar biasa, kembali terbukti bahwa rindu itu berat. Listrik saja tidak sanggup memikulnya. Kalau listrik saja tidak mampu, apalagi Dilan. Tentu baru belajar Habib. Baik anak-anakku yang dimuliakan Allah, walaupun ini kali pertama Habib bersilaturahim di sini, walaupun ini kali pertama mungkin kalian melihat saya. Sudah pernah lihat saya? Di mana? Sebenarnya saya juga sering lihat kalian dari TV. Sudah pernah nonton film Habib belum? Nanti saya bagikan link filmnya. Habib pernah bikin film layar lebar. Film itu sukses di seluruh bioskop yang ada di Indonesia, dan film ini sangat mendidik. Film ini diangkat dari buku yang Habib tulis selama 3,5 tahun. Buku ini bukan bestseller lagi, tapi sudah tembus mega bestseller. Takbir. Kalau bestseller itu hanya 10.000 saja, tapi ini sudah ratusan ribu, bahkan akan tembus 1 juta buku.
mega bestseller. Dijamin kalian tidak akan bisa dapatkan buku ini, tidak akan bisa beli buku ini di toko-toko bangunan, kecuali di tempat-tempat Habib bertausiah. Buku ini saya tulis 3,5 tahun. Nulisnya sambil nangis-nangis. Nanti yang baca buku ini akan menemukan kedahsyatan di dalamnya, akan tersingkaplah kebodohan yang selama ini dia lakukan kepada ayah ibunya dan gurunya. Menangis nanti kalau baca buku ini, menangis. Buku ini dahsyat. Soalnya ada kejadian. Pernah satu hari saya tausiah di salah satu tempat yang hadir jamaahnya ribuan umat. Sekali lagi, yang hadir waktu itu ribuan umat, hidup semuanya. Tiba-tiba ketika saya mengangkat buku ini, nampak di belakang ada seorang preman diam-diam mendengarkan tausiah saya. Dari kejauhan saya melihat preman ini tampangnya saja sudah mengerikan. Ibarat kata anak-anak milenial sekarang, ototnya Habib otot besi, uratnya urat kawat, lehernya leher beton, mukanya asbes. Ini kayak toko bangunan, saking mengerikan. Tapi subhanallah, rambut gondrong, badan bertatu, otot kekar, tapi saya terenyuh hati saya. Orang yang seperti ini mungkin boleh jadi di mata kita dia jelek, tapi di mata Allah karena hidayah menusuk hatinya, dia akan dibuat indah di sisi Allah. Dia mau melangkah masuk ke masjid, telinganya masih mau dengar nasihat. Maaf anak-anakku, kadang-kadang ada orang merasa ibadahnya bagus tapi nggak pernah mau menerima nasihat dari orang lain. Ada kesombongan dalam hatinya, merasa paling jago ibadahnya. Apa bedanya kalau begitu dia dengan iblis? Iblis itu lebih dulu beribadah kepada Allah baru Adam kakek moyang kita. Bahkan iblis lebih dulu masuk surga baru Adam. Kenapa Allah usir dari surga? Kenapa dilaknat sampai hari kiamat? Kenapa dipastikan tempat kembalinya adalah neraka? Karena kesombongannya, merasa suci dan tidak menerima kebenaran dari siapapun, bahkan dari Allah Tuhannya. Saya lebih menghargai preman daripada orang yang merasa paling alim dan tidak pernah mau menghargai pendapat orang lain. Saya terharu lihat preman itu. Saya panggil dia ke depan, berdiri di samping saya, lalu saya hadiahkan buku karangan saya yang dahsyat ini. Kalian tahu apa yang terjadi? Betapa berkah buku ini, betapa hebat buku ini. Belum dibaca oleh preman, baru dia pegang, dia langsung meraung-raung, menangis sejadi-jadinya. Saya tanya, abang, kenapa abang menangis? Ternyata dia nangis karena nggak bisa baca. Masuk Pak Eko. Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu Sallallahu. Baik anak-anakku sayang, saya kesini tidak dalam rangka ingin menggurui. Insya Allah saya jaga hati saya. Kalau sudah begini, kita sama di hadapan Allah, sama-sama makhluk lemah di mata Allah. La haula. Saya kesini lebih kepada ingin mengajak berdiskusi, kita curcol. Kalau bahasa kerennya curcol. Dulu saya bikin acara di RCTI. Saya jual paket acara ini di acara RCTI. Namanya Curcol ala Al-Habsyi. 30 episode acara saya yang bikin ide kreatifnya, saya yang menjalankannya. Dahsyat acaranya, Curcol namanya.
Anak-anakku, hari ini kita curcol, santai saja, tidak ada yang merasa jadi guru dan jangan ada yang merasa digurui. Kita belajar bersama-sama. Takbir. Saya terharu ketika tadi mendengar apa yang disampaikan guru kita. Yang pertama, kita dapat ilmu dari beliau. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Islam tidak mengajarkan kata kebetulan. Semua adalah Anak-anakku tahu nggak, saya tidak pernah terfikir untuk menjadi warga DKI. Saya asli dari sebuah kota kecil di Sumatera, namanya Palembang. Dikenal dengan istilah wong kito galo, tapi bukan wong kito gilo. Orang Palembang kampung saya itu terkenal kuat-kuat fisiknya. Saking kuatnya, bayangkan kapal selam dimakan. Namanya empe-empe. Anak-anakku, tidak pernah terfikir saya ingin masuk TV. Nggak pernah mau saya masuk TV karena saya pikir nggak muat. Nggak pernah terfikir ingin jadi terkenal, ingin masuk TV, ingin bisa hijrah ke Jakarta, nggak keliling negara, keliling beberapa negara, keliling Indonesia. Alhamdulillah, saya diundang tabligh akbar 2 kali di Hong Kong, 3 kali di Taiwan, Korea Selatan. Oh, ternyata ada alumni BTS di sini. Anak-anakku tahu Hong Kong? Lombok Timur belok kiri. Oh, itu apa? Oh, itu Terongkong. Saya pikir Hong Kong. Makan. Oh, Terongkong. Ya, rada-rada mirip lah. Saya diundang ke Jordan, Palestina, Saudi Arabia, Mesir, Brunei, diundang oleh Sultan Bulkiah di istana pribadinya, acara pernikahan keponakannya. Sampai istri saya bisa memeluk istrinya Sultan Bulkiah dengan leluasa. Saya nggak bisa. Diundang oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Razak sebelum yang sekarang, sebelum Mahathir. Undangan resmi negara, tabligh akbar, saya jadi imam tausiah sekaligus. Dari mana? Saya tidak pernah terfikir ini semua, tidak pernah terfikir. Tapi betul kata beliau, bukan kebetulan tapi ketentuan. Dan percayalah, ketentuan Allah itu yang terindah. Ada kalanya Allah itu memberi bukan apa yang kita minta, tapi menghadirkan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Takbir. Betul. Jadi jangan bersedih ketika kalian berdoa lalu doa kalian tidak diberikan oleh Allah. Maaf ya, bukan Allah tidak mengabulkan, Allah tidak pernah tidak mengabulkan. Doa iblis saja dikabulkan, apalagi doa kita. Iblis iblis itu kurang sombong apa dengan Allah? Kurang marah apa Allah dengan Allah? Sampai dikeluarkan dari surga, dilaknat, dipastikan neraka tempat kembalinya. Tapi permintaan iblis, doanya iblis diijabah oleh Allah. Jadi kalian jangan putus asa. Nggak ada, Allah nggak pernah mengijabah, itu tidak ada. Allah tidak pernah tidak mengabulkan. Tapi Habib, kami berdoa kok nggak dikasih. Bukan nggak dikasih, ada kalanya Allah mengabulkan doamu dengan tidak memberi apa yang kamu minta dalam doamu, karena Allah lebih tahu ada bencana besar di balik permintaanmu itu. Takbir. Iblis minta sama Allah agar umurnya dipanjangkan biar bisa menyesatkan manusia, Allah kabulkan. Makanya satu-satunya makhluk yang gak pernah tua-tua, yang gak pernah mati-mati itu iblis laknatullah. Jadi kita tidak akan pernah tua. Guru saya
ketemu temannya bilang, Masya Allah kita sudah tua ya. Kata guru saya, tidak ada manusia yang tua. Yang tua itu cuma satu, iblis. Nggak mati-mati. Manusia harus kita bilang muda, biar semangat ibadahnya nggak letoy. Manusia tidak ada yang tua, muda. Takbir. Kasih kode kalau masuk. Betul. Anak-anakku, saya nggak pernah terfikir bisa ke situ, bahkan bisa mutar-mutar, nggak pernah kepikir. Semua adalah ketentuan indah dari Allah. Berawal ketika saya di pondok, saya mengajar, kemudian baru sebentar saya mengajar, rating saya langsung naik drastis. Karena sistem saya ketika jadi guru nggak pernah merasa jadi guru. Saya bikin metode, anak-anakku di kelas kalian muridku, keluar dari kelas kalian sahabatku. Akhirnya tidak ada jarak antara saya dengan siswa. Justru itu memudahkan saya untuk menyentuh hati mereka. Mereka tanpa diminta sering datang ke kamar saya, diskusi, ngobrol, bahkan yang laki-lakinya sering tidur-tidur di kamar saya. Akhirnya kesempatan saya, mulai dari yang paling nakal sampai yang paling baik, itu semuanya tombolnya ada di tangan saya. Kenapa? Ternyata approaching, pendekatan itu penting, dan ini modal buat para guru. Silakan anggap mereka ini muridmu ketika di dalam kelas, tapi ketika di luar, bukankah Islam mengajarkan teori mendidik anak itu salah satunya wasahibhu sab'an, la'ib waladaka sab'an. 0 sampai 7 metodenya sambil bermain dan bercanda. Yang kedua, 7 tahun berikutnya metodenya kalau dia salah kasih hukuman yang mendidik. Tapi 7 tahun yang ketiga, jangan anggap dia anak, tapi anggap dia sahabatmu. Jadi ketika ada apapun yang terjadi pada dirinya, dia bangga curhat dengan gurunya daripada curhat dengan temannya. Karena boleh jadi curhat dengan teman tidak menghadirkan solusi, tapi menghadirkan bencana di kemudian hari. Ketika dia tidak salah curhat, justru akan mendapatkan manfaat bagi dia. Takbir. Anak-anakku, karena saya naik ratingnya cepat, baru sebentar jadi guru, tiba-tiba pimpinan pondok terharu lihat saya bisa mengendalikan siswa. Saya diangkat, ditawarkan jadi kepala sekolah. Saya menolak. Jangan, saya bilang, guru, saya kesini karena ingin khidmah dengan guru. Itu saja. Saya tidak mengejar jabatan apapun. Saya ingin khidmah dengan guru. Karena anak-anakku, dengarkan baik-baik, al-khuddam, guddam, silakan catat. Al-khuddam, guddam. Siapa yang sering berkhidmah, dia akan jadi terdepan. Al-khuddam, guddam. Peribahasanya, siapa yang gemar berkhidmah, maka dia akan jadi terdepan. Apalagi kalian sebagai santri dan santriwati ingin berkah ilmumu, itu jalurnya hanya lewat khidmah. Al-barakah fi husulil ilmi la ya'ti illa bil khidmati. Keberkahan dalam mendapatkan ilmu tidak akan hadir kecuali Anda melalui jalur yang namanya khidmah, mengabdi kepada guru. Wal khidmah la ta'ti illa bil mahabbati. Dan khidmah kepada guru tidak akan datang dalam hatimu kecuali engkau awali dulu dengan kecintaan kepada gurumu. Kalau sudah ada cinta, pasti ada mahabbah, betul? Kalau ada cinta, pasti ada khidmah. Kalau sudah khidmah, tenang-tenang saja. Kalian kadang-kadang nggak perlu belajar, ilmu datang dengan sendirinya. Percayalah, karena ilmu itu jalurnya cuma 2. Silakan catat. Ini berapa SKS kalau begini ya? Dulu saya berapa kali jadi dosen terbang di Universitas Malaysia UiTM tahun 2000-an, sebelum saya hijrah ke Jakarta malahan. Ilmu itu jalurnya ada 2 sayang. Yang pertama,
allama bil, yang keempat allama bil qalam, allama bil. Jalurnya untuk dapat ilmu harus pakai wasilah media. Medianya bukan hanya pena, tapi wawasan luasnya. Anda harus butuh buku, Anda harus butuh guru, Anda harus butuh pesantren, sekolah, kampus, Anda butuh seragam, Anda butuh sepatu, Anda butuh semua aksesoris yang memudahkan Anda untuk bisa mendapatkan ilmu. Itu jalurnya harus punya media. Ya, pena, buku, dan anak-anakku jangan malas-malas menulis apapun yang kira-kira bermanfaat. Saya dimanapun berjalan, kalau saya ada sesuatu yang saya tertarik, lihat baliho, lihat tulisan, saya berhenti, saya catat. Mau dari siapapun kebenaran itu. Undur maqala wala tandur. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang ngomong. Hatta kebenaran itu keluar dari mulut seorang yang anak kecil sekalipun, jangan lihat yang ngomong, tapi lihat omongannya. Saya catat karena ilmu. Itulah makna utlubul ilma minal mahdi. Nggak ada kata titik dalam menuntut ilmu. Koma, 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 dari mulai lahir sampai kalian tutup mata, melek mata, tutup mata. Cuma anak-anak gaul sekarang bergeser, dia ganti pesan itu, utlubul ilma minal mahdi ilal kawin. Kalau sudah kawin nggak mau ngaji lagi, nggak mau hadir pengajian, tentu. Padahal ketika kalian masuk ke ranah keluarga, sudah berkeluarga, kalian butuh modal yang banyak dalam ilmu, karena ujian kalian bebannya makin berat. Anak-anakku, jangan lupa sering mencatat, karena al-ilmu saydun. Catat, al-ilmu saydun. Ilmu itu bagaikan apa? Buruan. Qayyid suyudaka bil hablil wathiqah. Ya, ikatlah buruan kalian dengan tali yang sangat kuat. Kenapa? Buruan itu akan lepas ketika tidak diikat, apalagi dengan tali yang tidak kuat. Ilmu bisa hilang kalau tidak dengan catatan. Catat, catat, catat. Karena itu akan menguatkan hafalanmu, insya. Baik anak-anakku, jalur pertama sudah saya bocorkan. Ada jalur kedua, jangan lupa. Nah, untuk dapat jalur yang pertama, allama bil qalam, setelah kalian punya sarananya, ditambah kalian punya keinginan, harus punya ikhtiar. Keluar dari rumah, datang ke sekolah, berkeringat-keringat, ngantuk-ngantuk belajarnya. Betul? Ada usaha, tapi ada yang hebat loh. Bukan ilmu, bukan kalian mendatang ilmu, tapi ilmu yang akan mendatangi kalian. Ilmu ada yang kalian datangi, tapi ada ilmu sifatnya mendatangi kalian. Itu jalur yang langka dan tidak semua orang bisa dapat ini. Namanya allamal insan malam. Allah yang ngasih tanpa dia belajar, terkadang tanpa dia ketahui. Dan yang begini nggak akan datang, nggak akan bisa didapatkan kecuali dengan khidmat dan mahabbah sama gurunya. Nggak akan bisa orang dapat kemuliaan jalur kedua kecuali ada kecintaan kepada gurunya dan ada mahabbah kepada gurunya. Maka salah satu bentuk cinta murid kepada guru, tidak pernah lupa mendoakan gurunya. Catat. Kalian tahu Imam Ahmad bin Hambal kenapa mendapatkan keberkahan dalam ilmu, ditakdirkan Allah menjadi imam mazhab keempat setelah gurunya Imam Asy-Syafi'i. Itu salah satunya mahabbahnya yang begitu dahsyat kepada gurunya Imam Syafi'i. Dan mahabbahnya, cintanya diwujudkan dalam doa. 40 tahun gak pernah absen mendoakan gurunya dalam sholatnya. Kalau dalam sholat saja ingat, apalagi di luar sholat. Apa doa Imam Ahmad bin Hambal buat gurunya? Allahumma gfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampuni aku, ampuni dosa ayah ibuku, hadirkan ampunan buat guruku Imam Syafi'i. Kalau kalian amalkan doa ini tiap hari, tiap sujud, tiap sholat, kalian minta ampun bukan hanya buat diri kalian, bukan cuma buat orang tua kalian, minta ampunan buat guru-guru kalian.
Guru itu ilmunya, berkahnya menghampiri kalian. Berkah insya. Maka jangan malas-malas berkhidmah. Saya bocorkan, saya bisa begini bukan karena hebatnya saya, enggak. Saya enggak ada apa-apa, tapi saya merasakan keberkahan khidmah. Tadi saya di mobil bercerita dengan sahabat saya Ustadz Mustafa. Anak-anakku saya mirip seperti kalian, sama seperti kalian. Bahkan saya siswa paling kecil, santri paling kecil di pondok. Kalian tahu hari-hari saya tanpa diminta guru saya yang menawarkan diri. Sebelum subuh, jam 3, jam 4 subuh, saya sudah membangunkan guru saya. Saya tawarkan, guru biarkan saya jadi sapam buat guru. Izinkan sebelum subuh saya yang membangunkan guru. Setelah itu guru saya siap-siap sholat subuh berjamaah. Kalian tahu tugas saya setiap sebelum subuh? Ngepel kamar mandi guru, dicikat. Teman-teman saya menertawakan saya. Saya bilang enggak, ini jadi berkah. Saya ngepel tiap pagi sebelum subuh, ngepel. Selesai sholat subuh berjamaah. Habis subuh saya dapat berkah yang enggak didapatkan teman-teman saya yang belajar di kelas. Saya bisa baca kitab khusus dengan guru saya. Belajar kitab yang tidak dan belum dipelajari teman saya di kelas. Face to face dengan guru. Dapat privat gratis kitab. Akhirnya berkah dari dimudahkan oleh Allah. Jam 7:30 saya masuk kelas belajar sampai jam 11. Jam 11 anak-anak capek pulang masuk kamar tidur, karena jam 12 harus ngumpul di bawah sholat zuhur berjamaah. Saya pakai waktu tidur saya. Dalam hati saya niatkan, sekarang bermelek-melek dulu, nanti setelah sukses baru bisa berleha-leha. Jangan berleha-leha sekarang. Sayang. Waktu kalian sekolah di sini, kalian tertawa, membuang waktu-waktu kosong nggak ada faedah. Itu kalian lupa. Di luar sana ayah ibu kalian sedang bermandikan keringan, membiayai hidup kalian. Kepalanya jadi kaki, kakinya jadi kepala. Terus dia jadi apa? Dengan harapan dan cita-cita, hari ini saya dihina orang, hari ini saya dimusuhi orang, hari ini saya dibenci orang, tapi mudah-mudahan ketika anakku aku hantarkan ke jalan keberkahan menjadi ulama besar, dialah yang akan mengangkat namaku. Maka keterlaluan kalau ada santri waktu kosong bukan baca Quran, bukan cari-cari ilmu tambahan, bukan ngedeketin gurunya, bukan belajar, masih punya waktu, membuang-buang waktu, itu pertanda dia akan jadi santri yang khasir, yang akan jadi santri rugi. Anak-anakku, catat, inna min alamati i'radillah anil abdi ishtighaluhu bima la ya'ni. Inna min alamati i'radillah anil abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi. Di antara tanda-tanda, sekali lagi, inna min, ini latihan imla nih, nanti gurunya yang membenarkan. Inna min alamati i'radillahi anil abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi. Di antara tanda-tanda seorang hamba itu jauh dari Allah dan Allah tidak mau berdekatan dengannya. Kalau Allah jauh, maka dipastikan jauh dari hidayah dirinya, jauh dari rahmat, jauh dari berkah, jauh dari kebahagiaan, jauh dari ketenangan, jauh dari ampunan. Siapa mereka? Adalah ishtighaluhu bima la ya'ni, adalah orang-orang yang hari-harinya dihabiskan dengan yang anfaedah. Melek mata bukan baca Quran, melek mata bukan baca hadis, melek mata bukan belajar, tapi main TikTok kan. Halo guys. Itu pertanda dia sedang jauh dari Allah. Maka hari ini kita bersyukur loh, kita lagi dekat dengan Allah karena waktu kita diisi dengan taman surga. Takbir. Anak-anakku,
Teman-teman yang lain tidur bermain, saya jam 11 langsung datang ke rumah guru saya di belakang pondok. Shh, guru, ada perintah apa? Izinkan saya zuhur ini kembali menyikat-nyikat kamar mandi zuhur. Saya sikat kamar mandi. Shh. Sehari ini yang kedua siang, ngepel nyikat kamar mandi, bersih mengkilat. Kemudian ruang tamunya saya pel pakai apa itu yang harum-haruman. Setelah itu sholat luhur berjamaah dengan guru. Masya Allah, tanda terima kasih guru saya. Zuhur saya diajarkan kitab yang lain. Ahmad, kamu mau belajar kitab ini nak? Mishkatul Masabi. Mau guru? Padahal di kelas kita baru belajar kitab yang tipis-tipis. Saya di luar kelas belajar kitab yang tebal-tebal. Face to face langsung dengan guru. Murid-murid teman kelas saya nggak nyampe ke sana ilmunya. Dari mana dapat itu? Berkah. Selesai makan siang, siap-siap sekolah lagi, masuk ke kelas jam 1:30 sampai jam 5 sore. Jam 5 sore makin rindu saya dengan guru saya. Pulang, masuk kamar mandi. Sebelum maghrib saya menghadap guru. Guru, saya izinkan saya ngepel lagi kamar mandinya. Sehari kayak santapan rohani. 3 kali bro, ngepel kamar mandi 3 kali. Ini kadang-kadang kamar mandi santri sendiri nggak mau dipel, padahal dia yang maki. Saya sikat, saya pel kamar mandi guru sehari 3 kali. Setelah itu saya pel lagi ruang tamunya, bersih. Akhirnya guru saya terharu lagi. Masya Allah, saya diajarkan malamnya habis maghrib kitab yang lain lagi yang teman saya nggak belajar di kelas. Masya Allah, masih kurang. Habis isya saya makan. Habis makan masih rindu dengan guru. Kadang-kadang guru saya ngetes kesabaran saya. Habis makan malam ke kamar, siap guru, disuruh mijit guru. Guru saya ini dari Mekah, 12 tahun di Mekah, muridnya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, guru sekaligus paman saya. Saya mijit, tahu sendiri dagingnya keras bukan main, gede gemuk, mijit. Itu saya sering diuji kesabaran saya, dites khidmah saya ikhlas atau tidak. Itu mijit dari malam sampai menjelang subuh jam 3 dan gak boleh tidur. Memang ulama zaman dulu kalau ngetes berat ujiannya, betul. Saya sampai ngantuk-ngantuk mijit disikut. Gua tak. Mana tenagamu? Ngantuk, gua tak. Sampai saya hantarkan guru saya tertidur. Subhanallah, saya merasa senang. Dengan begitu, setiap kali saya masuk kelas 6 tahun, ranking 1 saya tidak pernah lepas. Takbir. Ujian saya paling cepat, dapat beasiswa. Kenapa? Saya merasakan saya dapat keberkahan dari Allah, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Kenapa? Jawabannya karena khidmah. Dan sekarang guru saya bangga betul kalau ketemu saya. Masya Allah Ahmad, tidak disangka sekarang kamu malah lebih terdepan dari saya. Saya belum ke Korea, saya belum kemana-mana, kamu sudah ke depan. Saya bilang, guru saya ini cuma corongnya guru. Saya bisa terdepan karena khidmah dari guru. Maka pesan saya buat anak-anakku, ingat, gurumu punya posisi mulia. Bahkan saking mulianya, ingat, kalau orang tua kita kan ada 3, betul? Ayah ibu yang melahirkan, ayah ibu yang mendidik, guru. Yang ketiga ayah ibu yang menikahkan kita dengan anaknya mertua. Ketika 3 orang ini masing-masing mengeluarkan pendapat yang sama, ayah ibu yang melahirkan punya pendapat yang sama, bagus pendapatnya. Lalu ayah ibu mertua punya pendapat yang sama, juga bagus. Lalu yang ketiga, gurumu punya pendapat yang sama, juga bagus. Pertanyaannya, mana yang harus lebih dulu kamu dengarkan? Yang mana? Guru. Hoi guru. Guru. Ini menunjukkan bahwa guru itu sangat luar biasa posisinya. Kenapa?
Karena pertama kali profesi yang digeluti oleh manusia namanya Adam itu adalah guru. Jadi profesi pekerjaan pertama yang Allah amanahkan kepada manusia itu guru. Nabi Adam gurunya para malaikat. Maka Nabi bangga punya profesi guru. Di antara bentuk kebanggaan Nabi bilang apa? Innama bu'istu mu'alliman. Saya diutus di muka bumi sebagai guru. Maka jangan malas-malas doakan gurumu biar hidupnya diberkahi Allah. Amin ya rabbal. Yang terakhir, tadi saya menyimak, saya bukan tausiah, cuma ngambil ilmu dari dua orang ini. Satu ilmu kebetulan tadi katanya, tidak ada kebetulan. Yang kedua, beliau tadi menyebutkan kalimat syarat kelulusan adalah anak-anakku. Ibn Mas'ud pernah menitipkan pesan, idza aradtumul ilma, kalau kalian, kata Ibn Mas'ud, pengen dapat ilmu apa saja, maka carilah, galilah, kejarlah, dapatkan dari Quran. Kenapa? Fa inna fihi ilmul awwalin wal akhirin, kata Ibn Mas'ud. Karena sesungguhnya dalam Quran ini semuanya sudah lengkap. Kamu bisa dapatkan ilmu orang-orang terdahulu, bahkan ilmu orang-orang yang akan datang. Ilmu dahulu dan ilmu yang akan datang, semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini. Bahkan tidak sedikit orang barat, orang kafir yang enggak percaya dengan Allah tapi membenarkan dahsyatnya Al-Quran. Berapa banyak orang-orang kafir, ada yang masuk Islam dapat hidayah gara-gara menyelidiki Al-Quran. Berapa banyak orang-orang kafir yang enggak beriman dengan Allah tapi membenarkan dahsyatnya Al-Quran. Berapa banyak? Karena dia menemukan ilmu kesuksesan dunia ada di sini. Saya hadirkan contoh. Anak-anakku tahu siapa yang pertama kali membuat pabrik minuman dalam kemasan? Saya pastikan orang Yahudi. Yahudi punya tiga bisnis besar sampai kiamat tidak akan dia lepas. Satu, dia kuasai seluruh dunia bisnis air. Dua, food, makanan. Tiga, energi. Kenapa dia tahu dan dia tandai bahwa minuman itu bisnis yang paling menjanjikan sampai kiamat gak akan padam? Karena dia mengaji dan mengkaji. Melalui dia mendapatkan janji ilahi. Quran ini hudan linnas, bukan hanya hudan lil mu'minin, tapi petunjuk Allah siapkan buat manusia. Siapapun dia, apapun agamanya, dia mau mengaji, mengkaji, dia akan menemukan petunjuk. Orang Yahudi bikin perusahaan air minum, dia dapatkan ayat Allah, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air semua bisa hidup. Mereka ngaji, mereka kaji, mereka amalkan ayat ini. Mereka bukan cuma hidup kaya raya gara-gara jualan air. Siapa pembeli terbesarnya? Masjid kita, pesantren kita, yang ceramah ulama kita, yang hadir jamaah kita, acara di masjid kita, yang dapat untung minuman Yahudi. Untungnya dia kirim ke Israel, dia beli senjata, dia bantai saudara kita di Palestina, dia dapat untung, kita dapat dosa. Karena kita ta'awun alal ismi wal udwan. Betul? Itu sebabnya saya bikin perusahaan air minum sendiri. Promosi. Ini namanya menyelam sambil minum air. Nah, kalian keluar dari pondok jangan cuma jadi guru, jangan cuma jadi pendakwah, jangan jadi cuma pengajar, jadilah pebisnis. Saya punya 5 perusahaan. 3 perusahaan saya bergerak di bidang umroh dan haji. 3. Kalau digabung 3 perusahaan umroh haji ini, jamaah saya sebulan bisa 3.000 orang. Nanti saya akan buka cabang di Lombok. Terbuka kalau mau jadi agen-agen. Berangkatnya nanti bareng saya. Harganya bersaing se-Indonesia.
Yang kedua, saya punya perusahaan konveksi. Semua yang menempel di baju saya ini desain saya sendiri, konveksi kami sendiri, jahitannya kualitas internasional. Promosi, silakan lihat dan kunjungi Instagram kami @alhabsyi_gallery. Anak-anakku, saya punya perusahaan yang kelima bergerak di bidang minuman. Saya namakan Ajwa, ngambil berkah kurma Nabi. Ini minuman dikhatamkan 30 juz Quran di setiap mata air yang ditemukan. Nanti saya kirimkan videonya lewat WA. Dahsyat, minuman ini mengalahkan 30 merek minuman. Evian, Equil, Clio. Air kangen saja kalah, apalagi nggak kangen. Maka dinamakan Ajwa. Ada singkatannya Ajaib Water. Tapi kata anak saya ada singkatan yang lainnya, AJWA hurufnya. Artinya Al-Habsyi jual water ajib. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Quran kunci semua ilmu, ilmu yang dahulu bahkan ilmu yang akan datang. Nanti insya Allah saya akan hadir lagi ke sini, kita kupas lagi materi yang lain. Sebenarnya masih panjang, tapi karena ini berhubung hari Jumat, setelah ini saya harus meluncur ke tempat yang berikutnya. Nah, bicara Quran, Quranlah yang menjadi wasilah saya hadir ke pondok ini. Anak-anakku, siapa yang membawa saya sampai ke pondok ini? Siapa yang menghantarkan saya bisa lama berhari-hari mengisi safari dakwah di Lombok? Bahkan ada 26 titik saya akan dibawa muter-muter. Ini titik acara yang ke-18. Mereka adalah komunitas, boleh berdiri Ustadz Imam? Mereka adalah komunitas Riau NTB mengaji, dan sekarang namanya berganti menjadi Riau Indonesia mengaji. Takbir. Mereka ini mujahid, pejuang-pejuang Al-Quran. Mereka berkolaborasi dengan Ustadz Mustafa dan The Gang and The Gang. Kalian tahu anak-anak muda ini, abang-abang kalian usianya masih muda tapi jihadnya luar biasa. Baru 1 tahun organisasi mereka ini berdiri, tapi sudah menunjukkan tajinya. Usianya seumur jagung organisasinya, tapi tajinya luar biasa. Baru 1 tahun mereka berhasil mengajak umat mengumpulkan wakaf Quran sebanyak 200.000 Quran, dibagikan untuk umat, dari umat untuk umat, dari umat untuk umat. Seperti hari ini kita kumpul di sini. Nanti insya Allah di akhir tausiah kita akan lelang wakaf Quran. Kabar baiknya wakaf Quran yang nggak harus bayar cash guru, nggak harus cash. Nih ada 500 siswa, komitmen aja kalian wakaf 1 Quran. Tidak harus bayar cash. Jadi kalau 500 siswa berarti 500 Quran nanti komitmen. Kumpulkan dengan gurunya. 1 Quran ini nilainya murah, 100.000. 100.000 bukan harga Quran. Harga Qurannya cuma 70 ribuan lebih. Berarti ada sisa 30, dibikin lagi jadi amal buat kalian. Di situ 10.000 kalian bantu biaya distribusi. Karena distribusi itu Quran lebih mahal ternyata. Nganterin ke pelosok-pelosok nanti kita bagikan. Yang kedua, 10.000 masuk sokongan patungan kita nanam saham bangun musola. Yang ketiga, patungan untuk mengirim guru-guru ngaji ke daerah pelosok. Seperti kata pepatah, sekali mendayung 3 pulau akan terlampaui. Takbir. Niatkan nanti. Mudah-mudahan pondoknya bisa kerjasama nanti setelah ini. Kalau tidak bisa sekarang, nanti setelah ini kumpulkan komitmen. Yang pertama, ini tidak harus bayar cash. 100.000 kita diajak masuk surga oleh mereka kreditan. Cukup catat nama, diambil nomor handphonenya, diberikan nomor kwitansi, bisa dibayar besok, lusa. Kalau santri misalnya komitmen, ajak ayah ibunya 1 misalnya, ayahnya 1, 2, 500 santri berarti berapa? Udah 1.000 guru. Suruh ayah ibu kalian pasang niat, ya Allah dengan wakaf Quranku hari ini takdirkanlah ya Allah. Takdirkan anak cucuku yang sedang mondok di Ma'had Al-Madani
Ma'had Madani, mudah-mudahan jadi penghafal Quran ya Allah. Berkat jihadku bersama Quran, jadikan dia penghafal Quran, jadikan akhlaknya mulia ya Allah, jadikan aset dunia akhirat. Niatkan juga berkah usaha orang tua kita, niatkan panjang umurnya, sehat badannya, diangkat penyakitnya, dikuatkan imannya. Kalaupun wafat dipanggil Allah, minta berkah Al-Quran, husnul khatimah wafat ayah ibu kita. Dan buat ibu-ibu, bapak-bapak, bisa jadikan ini wasilah kita menghadiahkan pahala buat orang tua yang sudah wafat. Nabi yang nyuruh uhdu limautakum, sering-sering kasih hadiah buat mayit-mayit kamu. Anak-anakku, tahu nggak kondisi mayit dalam kubur macam-macam keadaannya. Nabi pernah menangis, saking dahsyatnya menceritakan ada yang di dalam kubur menangis-nangis memanggil nama anaknya, keluarganya, minta kiriman amal, menangis-nangis dalam kuburnya. Ketika itu Nabi cerita dengan sahabatnya sampai Nabi menangis, lalu sahabat bilang fabakaina ma'ah, kami ikut nangis bersama Nabi, hatta la yastati ayyatakallam bikathrati bukaihi, sampai Nabi nggak sanggup lagi melanjutkan pembicaraannya karena tangisan yang begitu dahsyat. Kenapa? Sedih lihat keadaan ahli kubur, anak cucunya nggak pernah beramal, ngirim amal, ngirim hadiah. Mungkin hari ini kita bisa tersenyum di sini, kita lupa orang tua kita yang sudah wafat dalam kuburnya sedang menangis-nangis menunggu kiriman amal dari kita. Dan anak-anakku, salah satu amalan, nah sahabat bertanya, wama hadiyatul amwat, apa hadiah terindah buat mayit? Dua, doa dan sedekah. Dan kalian tahu sedekah itu ada tiga. Satu, sedekah paling kecil pahalanya buat orang yang tidak dikenal. Kedua, sedekah di atas itu pahalanya buat orang yang dikenal, kerabat. Dan pahala yang paling tinggi dan dahsyat, sedekah atas nama orang tua kalian. Nanti kalian niatkan wakaf Quran. Ya Allah, aku bertawasul dengan kemuliaan wakaf Al-Quran ini. Ya Allah, jadikanlah mudah-mudahan ini menjadi asbab Engkau berikan kekuatan kepadaku biar jadi anak yang bisa membahagiakan ayah ibuku di masa hidupnya, sisa-sisa umurnya. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, ya Allah aku hadiahkan ya Allah pahala Quran buat membahagiakan orang tuaku di alam kuburnya. Mudah-mudahan jadi cahaya bagi mereka di alam kubur, kemudian menjadi sahabat setia di alam barzah, kemudian menjadi syafaat ila yaumil qiyamah. Anak-anak tahu berapa isi Quran ini? 1 juta huruf. 1 juta huruf. Bukankah paling kecil janji Nabi 1 huruf 10 kebaikan? Berapa ratus juta kebaikan setiap detik akan dipanen oleh ayah ibu di alam kuburnya. Ingat, hanya amalan yang akan menemani kita. Ketika mayit masuk ke kubur, yutba'ul mayyit thalatha, 3 hal akan mengiring mayit ke kubur. 1, keluarganya, hartanya, amalnya. Fayarji isnani wa yabqa wahidun. Yang pulang 2, yang kekal menemani setia cuma 1. Siapa yang pulang meninggalkan mayit? Hartanya, keluarganya. Yang menemani siapa dalam kubur sampai kiamat? Amalnya. Dan salah satu amal yang tidak akan putus sampai hari kiamat, salah satunya wa mushafan warathahu, wakaf Al-Quran yang pernah dia wakafkan. Maka anak-anakku, niatkan wakaf. Yang sanggup 10 Al-Quran angkat tangan. Yang sanggup 20 mushaf, niatkan buat orang tua. Yang sanggup lebih 30 bapak ibu-ibu, niatkan buat orang tua. Berkah, pahalanya double. Pahala Quran didapat, pahala menjadi anak berbakti dihasilkan. Dan bukankah berbakti dengan orang tua itu menjadi asbab umur diberkahi, rezeki dimudahkan? Betul? Niatkan buat orang tua. Yang penting catat baik-baik, tidak harus bayar hari ini. Mereka ngasih kemudahan kita untuk bisa beramal dengan jalan kreditan. Nanti cukup dikasih nomor rekening. Nomor rekening ini nomor bank BSI, bisa dibayar nanti besok, lusa. Yang penting pahalanya sudah diterima dan sudah kita kirim buat orang tua kita. Apalagi kabar baiknya, ini hari apa? Bukankah Jumat hari yang berkah? Inna min asbabi mudha'afatil ujur salasatun. Ada 3 sebab pahala itu dilipat gandakan oleh Allah. Salah satu sebabnya adalah syarafuz zaman, keistimewaan timing, waktu di mana kalian melakukan kebaikan. Kalian berwakaf di hari lain, pahalanya 1. Berwakaf Quran dan berbuat kebaikan apapun di hari Jumat, saya pastikan pahalanya beda, berlipat-lipat ganda. Maka anak-anakku, 1-2 menit ke depan kita akan saksikan perjalanan singkat 1 tahun mereka keliling Indonesia. Baru sekelumit saja ini, sekelumit ya, kita akan saksikan.
tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kita lihat perjuangan abang-abang kita yang Masya Allah ini. Mereka punya mimpi indah, 1 juta Quran ingin dikumpulkan. 1 juta berat kalau mereka berjuang sendirian, kecil kalau kita keroyokin sama-sama. Contohnya pesantren ini, komitmen, niatkan pesantrennya berkah, lahir anak-anak yang soleh dan soleha, niatkan 1 Quran, minimal 1 santri, itu sudah 500 Quran kontribusinya. Kalau bisa lebih, 1 santri 2 Quran, 600. Kalau bisa ajak ayah ibunya berwakaf lagi, menjadi ribuan. Makin banyak kebaikan yang dilakukan, makin banyak keberkahan yang dihasilkan. Baik, silakan tim mainkan, kita akan lihat. Baik, anak-anak sudah lihat. Ini baru sekelumit, Masya Allah. Siang malam mereka berdakwah, membawa ulama-ulama keliling Indonesia, menghadirkan ulama-ulama di masjid, di pesantren. Dia berikan kemudahan pondok. Contohnya hari ini saya bisa dihadirkan di sini, tidak ada syarat apapun, nggak usah kasih saya apapun. Kita komitmen bantu perjuangan mereka saja. Masya Allah. Anak-anakku, kalau mau ngundang ustadz dari Jakarta, siapapun, pesawatnya mahal, hotelnya dan lain sebagainya. Tapi saya bisa hadir di sini, Masya Allah, dikasih kemudahan. Mereka yang bayar tiket pesawat saya, mereka yang bayar hotel, mereka yang bayar makan, mereka yang ngatur semuanya. Ibaratnya saya dihadiahkan ke setiap tempat, mau pesantren, mau masjid, dikasih kemudahan bisa mendatangkan saya. Mereka ini mujahid. Mudah-mudahan mereka istiqomah di jalan Allah. Kadang-kadang saya dibawa keliling-keliling, masuk kota, keluar kota, saya merasa jadi orang kadang-kadang dibawa masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang kadang-kadang masuk kampung, keluar kampung, saya dibawa mereka, saya merasa jadi orang kadang-kadang pernah saya dibawa masuk oleh mereka, masuk hutan, keluar hutan, saya merasa puas. Kalian siapa bilang orang hutan baru? Baik anak-anakku, kita tutup dengan membaca doa. Mudah-mudahan wasilah Quran Allah hadirkan keberkahan dunia akhirat kita, karena Quran kita yakini adalah sumber keberkahan, dan bertawasul dengan Quran akan menghadirkan kemuliaan dunia akhirat. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihil akharin. Anak-anakku, Nabi titipkan pesan, siapapun yang berjuang di dunia memuliakan Quran, Quran menghadirkan keberkahan buatnya, dunia dimuliakan, akhirat dibahagiakan. Tapi siapapun yang melupakan, menghinakan Quran, dunia diangkat keberkahannya, dihinakan Allah, akhirat akan dibinasakan oleh Allah. Siapa yang berkorban bersama Quran di dunia, di akhirat Quran berkorban menyelamatkan dia nanti di akhirat, insya Allah. Anak-anakku, jangan lupa nanti daftarkan diri kalian, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan, itu dianjurkan. Nanti silakan langsung dikolektifkan oleh gurunya. Mudah-mudahan jadi bagian keberkahan dari pondok kita, ikut andil dalam menghantarkan Quran, dan Qurannya akan dibagikan di sekitar wilayah pondok. Kalau terkumpul 500 lebih, bisa kita bagikan juga untuk pondok dan lain sebagainya. Berkahnya dari kita untuk kita, insya Allah. Baik anak-anakku, sampaikan tiket ke surga ini kepada ayah ibumu. Ajak ibu ayahmu berwakaf untuk orang tua mereka masing-masing. Minta niatkan jadi berkah buat kalian anak-anaknya. Minimal ajak orang tuamu 5 mushaf. Kalau sanggup 10 mushaf, nggak sanggup 20 mushaf, nggak sanggup 30 mushaf, nggak sanggup 50. Kebaikan itu makin banyak, ada keberkahan, insya. Baik, kita angkat tangan, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alil Qur'anil azim fi qabrina munisa, wa fil qiyamatina syafi'a, wa fil hasyri dhiya'a wa dilla wa dalila, wa anin nari sitra wa hijaba, wa fil jannati rafiqa. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi hadzal ma'had, barikillahumma lana fi hadzal yawm, barikillahumma lana fi hadzal ijtima', barikillahumma lana fi hadzal jihad. Ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma hdina wahdi tullabina wahdi auladina wahdi
kullu man fi haulina waj'al lana sababan liman ihtada ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hidayah bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Titip salam untuk semua keluarganya. Jangan lupa WA-kan segera biar segera nonton filmnya. Ya, lebih cepat lebih baik. Sebelum saya meninggalkan tempat ini, kita bernasyid sama-sama. Ar-Rahman ya Rahman, sa'idani ya Rahman, isyrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, lebih semangat lagi. Ar-Rahman ya Rahman, sa'idani ya Rahman, isyrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an. Yang terakhir, lebih semangat, lebih keras, lebih kompak. Sekali lagi, Rahman ya Rahman, sa'idani ya Rahman, isyrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasi hayati Qur'an. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Itulah kalau orang alim yang menyampaikan. 2 jam terasa 2 menit. Masya Allah. Ya, masih haus? Masih. Insya Allah kita doakan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir bagi beliau, tapi insya Allah akan ada episode berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi beliau berpesan kepada kita, niatkan dengan Al-Quran ini, wakaf Al-Quran ini mudah-mudahan menjadi jalan, menjadi wasilah mudahnya Al-Quran ini bersemayam di dalam hati-hati kita. Allah mengatakan, ana indi zanni abdi, aku ini seperti yang hambaku persangkakan. Persangkakan dengan wakaf Al-Quran ini, maka Al-Quran itu menjadi mudah menyatu dalam diri kita, menyatu dalam hati dan pikiran kita. Dan saya atas nama pribadi Haji Habibur Rahman bin Zakaria bin Al-Amin membuka program wakaf ini 5 mushaf untuk almarhumah Ibunda Mustah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, menjadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Yang kuburnya di belakang kita ini, Ustaz, belakang masjid. Dan 5 mushaf untuk ayahanda saya Haji Zakaria. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tuntaskan segala apa masalahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu kemudahan untuk beliau, sehingga 10 mushaf, 5 mushaf untuk almarhumah Ibunda Musta'ah dan 5 mushaf untuk ayahanda Haji Zakaria. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh para wali santri, para guru dan yang lainnya. Mudah-mudahan sekali lagi kita berhusnuzon kepada Allah. Mudah-mudahan ini sebagai pembuka jalan pintu-pintu keberkahan untuk kita, tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat kelak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi, cinta itu mudah-mudahan senantiasa membara, Ustadz. Amin. Sehingga cinta inilah yang tidak akan membuat kita untuk malas-malas lagi untuk menemui pujaan hati kita. Dan mudah-mudahan pada hari ini Ustadz Ahmad Al-Habsyi sudah menambatkan hatinya di Pondok Pesantren Al-Madani, dan mudah-mudahan cinta itu senantiasa membara di hati-hati beliau, sehingga pada waktu-waktu yang akan datang cinta itu
akan bersua kembali dengan kita di sini. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.